Bau tumis kangkung dan wangi nasi yang baru matang seharusnya menjadi aroma kebahagiaan. Bagiku, selama 5 tahun ini, aroma itu adalah dedikasi. Tapi sore ini, semua terasa hambar. Rumah mungil kami, saksi bisu perjuangan kami dari nol, kini terasa dingin dan kosong. Jam di dinding menunjukkan pukul 6 sore. Harusnya, Bram, suamiku, sudah pulang. Tapi, harus, adalah kata yang sudah lama kadaluarsa di kamus rumah tangga kami. Mama, ayah kapan pulang? Suara mungil itu, suara Bima, putra kami yang berusia 4 tahun, memecah lamunanku. Aku menoleh, memaksakan seulas senyum. Sebentar lagi, sayang. Ayah mungkin masih sibuk di kantor. Bima memanyunkan bibirnya. Sibuk terus. Bima kangen main robot sama ayah. Hatiku teriris. Sibuk? Ya, Bram sibuk sejak jabatannya naik drastis 6 bulan lalu. Dari staf biasa, tiba-tiba menjadi manajer senior. Awalnya aku bangga. Aku yang menemaninya saat ia hanya punya satu kemeja untuk wawancara. Aku yang rela tidak membeli baju baru agar ia bisa kursus bahasa Inggris. Aku yang memijat pundaknya saat ia lelah menyebar lamaran kerja. Tapi kebanggaan itu perlahan luntur. Jabatan itu bukan karena kinerjanya yang biasa saja. Jabatan itu adalah hadiah. Hadiah dari Renata. Bosnya. Selingkuhannya. Perubahan Bram sangat drastis. Dulu, dering ponselku adalah hal pertama yang dicarinya. Sekarang, ponselku diabaikan, sementara ponselnya selalu dalam mode senyap dan menghadap ke bawah. Dulu, pelukanku adalah rumahnya. Sekarang, aroma parfum mahal wanita lain yang menempel di kemejanya saat ia sesekali pulang. Emah, Bima mau telepon ayah. Rengek Bima, menarik-narik dasterku. Aku ragu. Setiap kali aku menelepon, selalu ditolak. Tapi melihat mata Bima yang penuh harap, aku luluh. Kuambil ponselku dan menekan nomor Bram. Nada sambung berbunyi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu diangkat. Halo, Mas? Sapaku, sedikit gugup. Sunyi sejenak. Lalu, bukan suara berat Bram yang kudengar, melainkan tawa kecil yang renyah dan dibuat-buat. Suara yang sangat kukenal dari foto-foto di media sosial perusahaan Bram. Oh, halo istrinya. Darahku serasa berhenti mengalir. Renata, kenapa kamu yang angkat? Bram mana? Bima mau bicara, kataku, berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar di depan anakku. Tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih meremehkan. Aduh, kasihan deh. Tapi, kekasihku lagi capek. Jantungku seperti diremas. Kekasihku. Tadi kami habis olahraga, seru di kasur, lanjutnya dengan nada sensual yang sengaja dibuat-buat. Sekarang dia lagi tidur pulas. Jadi, tak usah mengganggu, ya? Lain kali kalau mau telepon, lihat jam. Ini jam istirahat kami. Klik. Telepon ditutup. Napasku tercekat di tenggorokan. Olahraga di kasur. Dia mengatakannya dengan begitu enteng, seolah baru saja memberitahuku bahwa cuaca di luar sedang hujan. Gimana, Ma? Ayah sibuk, ya? Tanya Bima polos. Aku menatap wajah kecilnya. Bagaimana bisa aku merusak kepolosan ini? Aku menelan ludah, menahan air mata yang mendesak keluar. Iya, sayang, jawabku parau. Ayah lagi meeting. Nanti Mama sampaikan Bima kangen. Wajah Bima langsung muram. Dia kembali ke mainan robotnya dengan lesu. Aku terduduk di lantai dapur yang dingin. Sakit, lebih sakit dari sekadar pengkhianatan. Ini penghinaan. Aku menangkup wajahku, membiarkan isak tangis tanpa suara mengguncang bahuku. Aku berdoa dalam hati, meminta kekuatan. Ya Tuhan, kuatkan aku. Demi Bima. 2 hari kemudian, Bram pulang. Pukul 2 pagi. Aku yang sengaja menunggunya, langsung terbangun dari sofa. Aku sudah berdandan secantik mungkin, memakai sedikit riasan sisa kondangan minggu lalu, dan memasak rendang, kesukaannya. Mas baru pulang, tanyaku lembut, mencoba menyambutnya. Bram melepas dasinya tanpa menatapku. Ia mengendus udara. Ngapain masak malam-malam? Bau dapur. Aku sudah makan.
Ini kan kesukaan kamu, Mas. Aku? Nggak usah repot-repot, potongnya dingin. Aku capek. Mau tidur. Saat itu, Bima yang tidurnya terusik, terbangun dan berlari kecil dari kamar. Ayah pulang. Bima mencoba memeluk kaki Bram. Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaanku. Minggir. Ayah capek. Jangan ganggu. Bram membentak Bima. Tidak keras, tapi penuh kejengkelan. Bima terkejut. Matanya langsung berkaca-kaca. Mas, dia anak kamu, tegurku tak percaya. Justru karena aku capek kerja buat kalian, aku pulang mau istirahat. Bukan disambut rengekan, hardiknya. Ia lalu masuk ke kamar dan membanting pintu. Bima menangis dalam pelukanku. Dan aku hanya bisa mematung. Pria yang dulu menggendong Bima dengan tawa bangga, kini menganggapnya sebagai gangguan. Seolah penderitaan itu belum cukup, ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari ibu mertuaku. Foto. Sebuah tas branded baru yang harganya pasti puluhan juta. Di bawah foto itu ada tulisan, dapat hadiah dari calon mantu ibu. Renata memang baik, kaya, dan ngertiin orang tua. Nggak kayak mantu yang di rumah, cuma bisa bikin dapur bau. Aku mematikan ponselku. Tangan dan kakiku terasa lemas. Mereka, suamiku, selingkuhannya, dan bahkan ibu mertuaku, telah bersekongkol menghancurkanku secara perlahan. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela yang gelap. Wanita berwajah lelah dengan daster yang sedikit kusam. Inikah aku sekarang? Mereka tidak tahu. Mereka semua tidak tahu siapa aku sebenarnya. Mereka mengira aku wanita lemah yang bergantung pada gaji manajer baru suamiku. Mereka mengira harta Renata adalah segalanya. Mereka salah besar. Aku mengusap air mataku. Kesabaran ada batasnya. Dan mereka baru saja mendorongku melewati batas itu. Permainan ini akan segera berubah. Bentakan Bram pada Bima malam itu menggema di rumah kami, bahkan lama setelah dia pergi lagi di pagi buta. Anakku menjadi lebih pendiam. Bima kecilku yang ceria kini lebih sering termangu di jendela, seolah menunggu sosok ayah yang tak akan pernah menjadi sama lagi. Sakit hatiku bukan lagi sekadar luka, tapi sudah menjadi infeksi yang menjalar ke seluruh tubuh. Aku mencoba bersabar. Setiap malam, dalam sujudku, aku menangis, meminta petunjuk. Haruskah aku bertahan demi Bima? Atau haruskah aku pergi demi kewarasanku sendiri? Jawabannya datang bukan dari langit, melainkan dari layar ponselku. Serangkaian pesan masuk dari Bram. Bukan pesan rindu. Bukan permintaan maaf. Itu adalah perbandingan. Bram, kamu tuh di rumah ngapain aja sih? Kucel. Bau bawang. Aku malu kalau harus ajak kamu ke acara kantor. Bram, coba kamu lihat Renata. Dia wanita karir, sibuk, tapi penampilannya selalu nomor 1. Wangi, berkelas. Kamu? Bedak aja nggak pernah pakai. Gimana aku mau betah di rumah? Aku menatap tanganku yang sedikit kasar karena mencuci piring dan baju-bajunya. Aku menatap daster yang kupakai, yang kuanggap sebagai seragam pengabdianku. Dan kini, seragam itu disebut kucel. Hatiku berdenyut nyeri. Aku ingin berteriak padanya. Mas, uang belanja yang kamu kasih bahkan nggak cukup buat bayar parkir salah satu mobilku. Daster ini pilihanku, bukan keterpaksaanku. Tapi aku menahan diri. Aku hanya mengetik balasan singkat. Maaf. Bram, Renata baru aja beliin ibu apartemen baru di tengah kota. Kamu? Ngasih ibu apa? Cuma bisa minta uang belanja. Pesan terakhir itu membakarku. Mata duitan. Ternyata sifat itu menurun dari ibu ke anak. Aku teringat bagaimana dulu ibu mertuaku, Bu Lastri, memujiku setinggi langit saat aku mau dinikahi Bram yang saat itu hanya karyawan kontrak. Kamu wanita baik, Nindi. Mau nerima anak ibu apa adanya. Kini, apa adanya, itu telah berubah menjadi ada apanya. Puncak dari drama ini terjadi di hari Minggu. Bu Lastri menelepon, suaranya terdengar dibuat-buat ramah, menyuruhku datang ke rumahnya untuk makan siang. Bawa Bima, ibu kangen, katanya. Hatiku curiga, tapi demi Bima yang juga merindukan neneknya, aku mengiyakan. Aku memakaikan Bima baju terbaiknya.
Untuk diriku sendiri, aku hanya memakai gamis sederhana dan kerudung bersih. Aku sudah tak punya gairah untuk berdandan demi orang-orang yang jelas-jelas tak menghargaiku. Saat taksi kami tiba di depan rumah mertuaku, pemandangan itu langsung menyambutku. Mobil sedan baru Bram terparkir di depan. Dan di sampingnya, sebuah mobil sport merah menyala yang harganya pasti miliaran. Mobil Renata. Jantungku berdebar tak karuan. Jadi ini rencananya? Aku menggandeng Bima masuk. Suasana di dalam riuh. Bu Lastri sedang tertawa terbahak-bahak, memamerkan kalung berlian baru di lehernya yang mulai keriput. Dan di sana, duduk di sofa yang dulu aku dan Bram cicil bersama, adalah Renata. Dia memakai dress ketat berwarna krem, rambutnya disanggul modern, dan kakinya disilangkan dengan angkuh. Bram duduk di sebelahnya, menuangkan jus jeruk ke gelas wanita itu. "Oh, Nindi, akhirnya kamu datang," sapa Bu Lastri, senyumnya palsu. "Sini, kenalkan. Ini loh, Renata. Calon mantu ibu yang baru." Renata menatapku dari atas ke bawah. Senyumnya penuh kemenangan dan penghinaan. "Halo, Mbak," sapanya, sengaja memakai panggilan, Mbak, untuk merendahkanku. "Akhirnya kita ketemu resmi, ya. Bram banyak kok cerita soal kesederhanaan kamu." Tepat saat itu, Bu Lastri sengaja membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Beberapa tetangga yang sedang lewat dipanggilnya. "Bu RT, Pak RT, sini, mampir dulu," teriaknya dengan bangga. "Lihat, ini loh, calon mantu baru saya. Renata, bos besar di perusahaan. Cantik, muda, kaya raya. Nggak kayak yang lama, cuma bisa di dapur." Para tetangga menatapku dengan iba. Wajahku memanas. Aku dipermalukan di depan umum oleh ibu mertuaku sendiri. "Ayah." Bima, yang tak mengerti apa-apa, berlari ke arah Bram. "Ayah, itu siapa?" tanyanya polos, menunjuk Renata. Sebelum Bram menjawab, Renata mencondongkan tubuhnya. "Hai, sayang," katanya dengan suara yang dibuat manis. "Ini calon mama baru kamu. Nanti kita tinggal di rumah yang besar ya, ada kolam renangnya." Bima mengerutkan kening. Mama Bima cuma satu. Bram, suamiku, ayah dari anakku, hanya diam. Dia bahkan tidak menatap Bima. "Bima, ayo kita pulang," kataku, suaraku bergetar menahan amarah. Aku menarik tangan Bima. Loh, mau kemana?" Bu Lastri menghalangi jalanku. "Nggak sopan kamu. Tamu penting baru datang kamu malah mau pergi. Ini Renata baru aja mau ajak ibu keliling Eropa. Kamu bisa apa?" "Ibu, cukup," bentakku. "Saya ini masih istri sah Mas Bram." Renata tertawa kecil. "Istri sah? Status aja, kan? Buktinya, Bram lebih milih olahraga di kasur apartemen aku daripada pulang ke rumah sumpek kamu." "Renata," tegur Bram, tapi nadanya lemah. Wanita itu lalu bergelayut manja di lengan Bram. "Beb, aku capek deh kayak gini terus. Kapan kamu mau ceraikan dia? Aku nggak suka ya lihat dia masih ngaku-ngaku jadi istri kamu. Aku mau kita cepat nikah. Aku mau nama aku yang ada di kartu keluarga kamu." Permintaan itu, kata cerai itu, akhirnya terucap dengan begitu gamblang di depanku, di depan anakku, di depan mertuaku, dan di depan para tetangga. Semua mata tertuju pada Bram, menunggu keputusannya. Aku menatap suamiku, pria yang kunikahi karena cintanya, yang kuanggap sebagai imamku. Aku mencari sisa-sisa cinta di matanya. Sisa-sisa kenangan kami merintis dari nol. Nihil. Yang kutemukan hanya mata dingin yang penuh ambisi dan kekosongan. Bram menatap Renata, lalu menatap ibunya yang mengangguk-angguk penuh harap. Akhirnya, dia menatapku. "Renata benar," ujarnya pelan, tapi menusuk. "Harusnya kamu sadar diri dari lama, Nindi. Hubungan kita udah selesai. Siapkan aja surat-suratmu. Aku akan urus perceraian kita secepatnya." Dunia seakan runtuh. Kesabaranku habis. Doa-doaku seakan tak didengar. Aku menatap mereka satu persatu. Bram yang tak punya hati. Renata yang angkuh. Bu Lastri yang mata duitan. "Kamu akan menyesal, Mas," desisku,
Suaraku dingin dan mantap. Kalian semua akan membayar penghinaan ini. Aku membalikkan badan, mengangkat Bima ke dalam gendonganku. Anakku mulai menangis, merasakan ketegangan yang terjadi. Aku berjalan keluar dari rumah itu, meninggalkan tawa kemenangan Renata dan cibiran Bu Lastri yang samar-samar masih kudengar memuji-muji calon mantu kaya, nya. Mereka tidak tahu. Kekayaan yang mereka banggakan itu bahkan tidak ada apa-apanya dibanding debu di bawah kakiku. Permainan ini baru saja dimulai. Dan aku tidak akan lagi menjadi pihak yang kalah. Hari ini adalah hari ulang tahun Bima yang kelima. Tidak ada pesta meriah. Tidak ada badut. Yang ada hanya aku, Bima, beberapa balon warna-warni yang kutempel di dinding rumah kontrakan kami yang lembab, dan sebuah kue tart coklat sederhana dengan 5 lilin di atasnya. Kue itu kubuat semalaman, dengan sisa-sisa uang simpananku. Aku sudah mengirim pesan pada Bram 2 hari lalu. Mas, lusa Bima ulang tahun. Pulanglah sebentar saja. Dia kangen. 1 centang. Pesan itu bahkan tidak dibacanya. Mama, kok ayah belum datang? Tanya Bima, matanya yang jernih menatap pintu dengan penuh harap. Ia sudah memakai kemeja kotak-kotak terbaiknya. Hatiku perih. Ayah, mungkin masih di jalan, sayang. Macet, dustaku, lagi. Aku tahu Bram tidak akan datang. Renata pasti melarangnya. Aku menarik napas, mencoba ceria. Ayo, Bima tiup lilinnya dulu. Sambil nunggu ayah, ya? Bima menurut. Selamat ulang tahun, Bima. Selamat ulang tahun, Bima. Nyanyiku seorang diri. Suaraku bergetar, menahan tangis. Bima memejamkan mata, merapatkan kedua tangannya. Bima berdoa, semoga ayah cepat pulang dan sayang lagi sama mama dan Bima. Dek, doa itu menusukku. Tepat saat Bima membuka mata untuk meniup lilin. Brat, pintu depan dibuka paksa. Bukan oleh 1 orang, tapi 3. Di sana berdiri Bram, gagah dengan kemeja branded baru yang jelas bukan seleraku. Di sebelahnya, Renata bergelayut manja, memakai kacamata hitam besar seolah dia seorang selebriti dan menenteng tas belanjaan mewah. Dan di belakang mereka, Bu Lastri, mertuaku, tersenyum sinis dengan kalung emas baru yang berkilauan di lehernya. Oh, lihat, Beb. Ada yang lagi main rumah-rumahan, cibir Renata, suaranya melengking. Kalian ngapain kesini? Sentakku, refleks berdiri di depan Bima. Mampir, jawab Bram, dingin. Kami baru pulang liburan dari Singapura. Capek. Nggak usah banyak drama. Liburan. Jadi itu alasan pesanku tak dibaca. Mereka bersenang-senang di luar negeri, sementara anaknya di sini merayakan ulang tahun sendirian. Bima yang tadinya kaget, kini wajahnya berseri. Ayah, nenek, kalian datang ke ulang tahun Bima. Bima berlari kecil, hendak memeluk ayahnya. Tapi Bram mengangkat 1 tangan. Stop. Ayah sibuk. Bu Lastri yang melihat kue di meja, mendengus. Ya ampun, kuenya kecil sekali. Jelek lagi. Pasti nggak enak. Nanti nenek beliin kue yang besar ya, Bim, dari Tante Renata. Benar, timpal Renata. Aku nggak bawa oleh-oleh buat kamu, Bim. Soalnya aku nggak tahu kalau hari ini. Dia pura-pura berpikir, ada acara. Sakit. Mereka datang bukan untuk memberi selamat. Mereka datang untuk menghina. Aku mengepalkan tanganku. Pergi kalian dari sini. Ini acara anakku. Jangan kalian rusak. Bram tertawa sinis. Merusak? Justru aku datang untuk memperbaiki sesuatu. Dia berjalan mendekat. Aku mundur selangkah. Dia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal, dan melemparkannya tepat ke wajahku. Plak! Kertas-kertas itu berhamburan, mendarat di lantai dan sebagian di atas kue ulang tahun Bima. Baca itu, bentak Bram. Itu surat cerai. Aku muak sama kamu. Renata minta kita segera selesai, dan aku setuju. Tanda tangani cepat, aku nggak punya banyak waktu. Aku membeku. Surat cerai. Di hari ulang tahun anakku. Di depan matanya. Ayah, apa itu? Tanya Bima, suaranya bergetar.
Dia melihatku memungut kertas itu dengan tangan gemetar. Ayah jahat, teriak Bima tiba-tiba. Dia mungkin tidak mengerti arti cerai, tapi dia mengerti tatapan benci ayahnya dan air mataku yang mulai jatuh. Ayah jahat sama mama. Tante itu jahat. Pergi. Bima, dengan keberanian bocah 5 tahunnya, berlari dan memukul-mukul kaki Renata. Pergi. Jangan sakiti mama aku. Mata Renata membelalak kaget di balik kacamata hitamnya. Anak sialan, desisnya. Dan terjadilah. Renata mendorong Bima dengan kasar. Minggir kamu, bocah. Bima? Tubuh kecil Bima terdorong keras. Dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh, tepat menghantam meja. Wajahnya menabrak kue ulang tahun itu. Kue coklat buatanku hancur seketika. Krim menempel di mana-mana. Lilinnya patah. Bima tidak langsung menangis. Dia kaget. Wajahnya coreng-moreng oleh coklat dan krim. Lalu, dia menatap kue yang sudah hancur itu, dan tangisnya meledak. Tangisan pilu, penuh kekecewaan. Melihat itu, sesuatu dalam diriku putus. Kesabaranku, belas kasihanku, semuanya lenyap. Renata tertawa. Hahaha, ya ampun, kayak badut. Lucu banget sih, mukanya. Beb, ayo rekam, Beb, katanya pada Bram. Bram hanya tersenyum miring. Aku menatap Bima yang menangis. Aku menatap kue yang hancur. Lalu aku menatap Renata yang tertawa. Dengan gerakan cepat yang dingin, aku mengambil sisa kue yang masih ada di piring. Krim, bolu, dan air mataku bercampur jadi satu. Kamu? Desisku. Renata berhenti tertawa. Apa? Aku melangkah maju dan, plak, aku menempelkan seluruh sisa kue itu ke wajahnya yang angkuh. Menekannya kuat-kuat hingga krim coklat itu masuk ke hidungnya, mulutnya, dan mengotori rambutnya yang disanggul mahal. Makan ini, pelakor, teriakku sekeras-kerasnya. Wajah angkuh itu kini terlihat seperti badut sirkus yang gagal. Krim menetes dari dagunya. Matanya melotot tak percaya. Renata menjerit histeris. Wajahku, baju Gucciku, Bebe, Didi, tolong aku, dasar perempuan gila. Renata merengek, menghentak-hentakkan kakinya. Amarah Bram meledak. Bukan karena anaknya didorong, tapi karena selingkuhannya kotor. Neni? Pah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Keras sekali, hingga aku terhuyung dan sudut bibirku terasa asin oleh darah. Aku jatuh terduduk. Berani-beraninya kamu menyentuh Renata, murka Bram. Sebelum aku sempat bereaksi, Bu Lastri maju. Dasar mantu tidak tahu diuntung. Beraninya kamu sama calon mantu kesayangan ibu. Dia tidak menamparku. Dia menjambak rambutku. Menariknya ke belakang dengan kuat hingga kepalaku terdongak. Sakit, Bu. Lepas, rintihku. Mama, jangan sakiti Mama. Bima berteriak histeris, memeluk kakiku, berusaha melindungi ibunya. Sudah, ayo kita pergi dari rumah kumuh ini. Aku mau ke salon, renget Renata, masih sibuk membersihkan wajahnya. Bram melepaskan tangannya dari pipiku. Bu Lastri mendorong kepalaku ke lantai. Mereka bertiga berbalik badan. Tanda tangani surat itu, atau aku akan ambil Bima dari kamu, ancam Bram sebagai kata terakhir. Mereka pergi. Meninggalkan pintu yang terbuka. Meninggalkan aku yang terduduk di lantai, dengan pipi memerah, rambut acak-acakan, dan hati yang hancur lebur. Meninggalkan Bima yang menangis ketakutan. Meninggalkan kue ulang tahun yang lumat di lantai. Mereka telah melakukan hal yang tak termaafkan. Mereka melakukannya di depan anakku. Aku diam sejenak. Air mataku berhenti mengalir. Rasa sakit di pipiku berubah menjadi bara. Rasa sakit di kulit kepalaku berubah menjadi baja. Aku bangkit berdiri, mengusap darah di sudut bibirku. Aku menatap pantulan diriku di cermin tua yang retak. Wanita berantakan dengan mata yang kini kosong. Kosong dari cinta, kosong dari harapan pada mereka. Yang tersisa hanya satu, dendam. Mereka akan membayarnya, bisikku. Mereka pikir aku miskin. Mereka pikir aku lemah. Mereka membanggakan kekayaan yang bahkan tak seberapa itu. Aku berbalik dan mengangkat Bima ke dalam pelukanku. Bima,
sayang. Jangan menangis, kataku dengan suara yang anehnya tenang. Mama janji, tidak akan ada lagi yang menyakiti kita. Tidak akan pernah lagi. Mama, kita mau kemana? Isak Bima. Rumah kita hancur? Aku tersenyum. Senyum yang dingin. Tidak, sayang. Ini bukan rumah kita. Ini hanya tempat persinggahan. Ayo, kita pulang. Pulang? Iya, pulang ke istana Mama. Selama ini, Mama hanya bermain jadi ibu rumah tangga biasa. Tapi permainan Mama sudah selesai. Aku mengambil ponselku. Bukan untuk menelepon polisi. Bukan untuk menelepon pengacara murahan. Aku menekan nomor 1. Nomor yang sudah 5 tahun tidak pernah kuhubungi. Dering pertama langsung diangkat. Nyonya, suara berat di seberang sana terdengar kaget, namun penuh hormat. Pak Tio, kataku, mataku menatap lurus ke pintu yang masih terbuka. Siapkan Rolls-Royce Phantom saya. Jemput saya dan putra saya sekarang. Kirimkan lokasinya. Dan panggil seluruh dewan direksi. Mulai besok, Nindira Aditama kembali memimpin perusahaan. Pipiku masih berdenyut perih, bekas tamparan Bram. Rambutku masih kusut, bekas jambakan Bu Lastri. Tapi hatiku sudah mati rasa terhadap mereka. Yang ada kini hanya es yang membeku, menyimpan dendam yang siap meledak. Mama, kita mau kemana? Isak Bima di pelukanku. Kue Bima hancur. Ayah. Aku mengusap punggungnya. Kita pulang, sayang. Pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Lupakan kue itu. Nanti Mama belikan Bima pabrik kuenya. Bima menatapku bingung, matanya yang sembab tidak mengerti ucapanku. Aku tidak membuang waktu. Aku tidak berkemas. Apa yang mau dikemas dari rumah kontrakan ini? Pakaian dasterku? Panci-panci murah? Semua itu hanyalah kostum dan properti panggung sandiwara yang telah usai. Aku hanya mengambil satu hal, album foto kecil berisi foto Bima sejak bayi. Itu satu-satunya harta di rumah ini. Aku menggendong Bima, melangkah keluar dari pintu yang masih menganga. Tetangga mulai berkerumun, berbisik-bisik melihat kekacauan di dalam dan wajahku yang memar. Ya ampun, Mbak Nindi, itu mukanya kenapa? Digebukin suaminya ya? Kasihan udah diselingkuhin, dianiaya pula. Aku mengabaikan mereka. Mataku menatap lurus ke ujung gang sempit. Tepat 15 menit setelah teleponku, pemandangan itu menghentikan semua bisikan. Sebuah Rolls-Royce Phantom hitam mengilap, panjang dan agung, berhenti di mulut gang. Mobil itu terlalu besar, terlalu mewah, terlalu asing untuk jalanan becek ini. Seisi kampung keluar, mata mereka melotot tak percaya. Seorang pria bersetelan hitam legam, gagah, dengan AirPC di telinganya, keluar dari kursi pengemudi. Dia berlari kecil membukakan pintu belakang, lalu berjalan cepat ke arahku, mengabaikan lumpur yang mengotori sepatu pantofelnya yang berharga puluhan juta. Dia berhenti 1 meter di depanku, lalu membungkuk dalam-dalam. 90 derajat. Selamat datang kembali, Nyonya Aditama, sapa Pak Tio, suara beratnya penuh hormat. Kami sudah menunggu Anda. Bima di gendonganku menatap Pak Tio dengan bingung. Nyonya? Pak Tio tersenyum tipis pada Bima. Maaf membuat Anda menunggu, Tuan Muda. Aku berjalan melewatinya, menuju mobil. Para tetangga membatu. Mulut mereka ternganga. Aku bisa melihat kebingungan di wajah mereka. Siapa Nindi sebenarnya? Pak Tio, kataku sebelum masuk. Rumah ini bakar. Pak Tio mengangguk tanpa bertanya. Segera, Nyonya. Tim pembersih akan membereskan tempat ini hingga tak bersisa. Bagus. Aku masuk ke dalam mobil. Interiornya beraroma kulit mahal dan keheningan. Dunia luar yang berisik langsung senyap. Bima menempel padaku, matanya menatap takjub pada langit-langit mobil yang bertabur bintang buatan. Mama, ini mobil siapa? Mobil Mama, sayang. Mobil melaju mulus, meninggalkan gang sempit itu. Meninggalkan 5 tahun kehidupanku yang penuh kepura-puraan. Perjalanan itu adalah perjalanan antar dunia. Dari pinggiran kota yang padat dan kumuh, menuju jantung kawasan elit yang dijaga ketat.
Kami melewati 3 lapis pos keamanan, di mana para penjaga memberi hormat saat mobil kami melintas. Bima menempelkan wajahnya di kaca. Mama, ini besar sekali. Kami memasuki sebuah gerbang raksasa bertuliskan, Aditama Estate. Jalanan pribadi yang kami lewati lebih lebar dari jalan raya di kampungku tadi. Di kiri dan kanan, taman bunga terhampar luas. Dan di ujung jalan itu, berdirilah rumah kami. Bukan rumah. Itu istana. Sebuah mahakarya arsitektur modern 3 lantai yang didominasi kaca dan marmer putih, dikelilingi kolam yang berkilauan. Puluhan pelayan berseragam sudah berbaris rapi di lobi depan, menunduk hormat. Mobil berhenti. Pak Tio membukakan pintu. Ma? Bima mencengkeram bajuku, tampak takut. Kita salah rumah? Ini rumah raja, ya? Aku tersenyum, senyuman pertama setelah tragedi tadi. Senyuman yang dingin. Bukan, sayang. Ini bukan rumah raja. Ini rumah ratu. Aku menggendong Bima turun. Selamat datang di rumah, Bima. Nyonya. Kepala pelayan, Bu Ratih, maju dan menunduk. Semua sudah disiapkan sesuai perintah Anda. Bagus, kataku sambil berjalan masuk. Lobi utama itu langit-langitnya setinggi katedral. Sebuah lampu kristal raksasa menggantung di tengah. Bima mau pulang? Bima takut? Cicit anakku. Aku menurunkannya, berjongkok agar mata kami sejajar. Aku menunjuk sebuah lukisan besar di dinding. Lukisan seorang wanita muda yang cantik, anggun, memakai gaun malam berwarna zamrud. Bima, lihat. Itu siapa? Bima menatap lukisan itu lama. Mana? Itu Mama, Nak. Itu Nindira Aditama. Pemilik semua ini. Selama ini, Mama hanya bermain, menjadi ibu rumah tangga biasa. Mama ingin kamu dan ayahmu hidup sederhana, Mama pikir cinta saja cukup. Tapi Mama salah. Orang jahat seperti ayahmu dan nenekmu tidak mengerti bahasa cinta. Mereka hanya mengerti bahasa kekuasaan. Aku berdiri. Bu Ratih, panggil dokter pribadi untuk mengobati memar saya. Siapkan juga psikolog anak terbaik di negara ini. Saya mau Bima diperiksa besok pagi. Pastikan dia tidak trauma. Baik, Nyonya. Dan siapkan kamar tuan muda. Isi dengan mainan apapun yang dia inginkan. Aku mau ada akuarium sebesar dinding. Mama? Bima menarik ujung bajuku. Kalau ini rumah kita? Ya, ayah nanti ke sini. Wajahku kembali mengeras. Ayahmu tidak akan pernah menginjakkan kaki di istana ini, sayang. Dia sudah memilih jalannya. Mulai sekarang, hanya ada Mama dan Bima. 1 jam kemudian, pipiku sudah diobati. Aku berdiri di depan walk-in klosetku yang ukurannya lebih besar dari seluruh rumah kontrakanku tadi. Ratusan gaun, setelan, tas, dan sepatu berjejer rapi. Aku mengambil satu-satunya tas kresek yang kubawa dari rumah tadi. Isinya, daster-daster kusamku. Properti sandiwara sudah tidak dibutuhkan, gumamku. Aku melemparkan tas kresek itu ke tempat pembuangan khusus. Aku mandi lama, menggosok sisa-sisa aroma dapur dan air mata dari tubuhku. Saat aku keluar, aku bukan lagi Nindi si ibu rumah tangga yang pasrah. Aku memakai power suit sutra berwarna merah marun. Rambutku kuikat rapi ke belakang. Aku memakai riasan tipis namun tajam. Saat aku menatap cermin, yang balas menatapku adalah CEO Aditama Group. Aku turun ke ruang kerjaku, sebuah ruangan berteknologi tinggi yang menghadap ke taman. Pak Tio sudah menunggu. Laporannya, kataku singkat. Sudah di meja Anda, Nyonya. PT Cahaya Gemilang, perusahaan milik Renata Prameswari. Seperti dugaan Nyonya, dia adalah salah satu debitur terbesar kita. Berapa? Total 870 miliar rupiah, Nyonya. Tunggakan bunga dan pokok selama 3 tahun. Dia bisa bertahan selama ini karena menyuap salah satu manajer keuangan kita, yang sudah saya bekukan asetnya pagi ini atas perintah Nyonya. Aku tertawa sinis. 870 miliar. Dan dia berani menghina anakku dengan kue seharga 200.000 perak. Perusahaannya jika dijual dan dilikuidasi, mungkin hanya menutupi 60% utangnya, Nyonya.
Dia bangga pada sesuatu yang bukan miliknya. Aku tahu, kataku. Mereka mengambil kebahagiaan anakku. Aku akan mengambil segalanya dari mereka. Tapi jangan sekarang. Itu terlalu mudah. Perintah Nyonya? Aku mau mereka menderita perlahan. Aku mau mereka merasakan bagaimana rasanya diinjak-injak. Aku menatap layar. Mulai terornya. Aku mau Bram dan Renata tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Apa rencananya, Nyonya? Pertama, bekukan semua kartu kredit dan rekening bank atas nama Bramantio Wicaksono dan Renata Prameswari. Saya mau saat mereka makan malam mewah merayakan kemenangan mereka hari ini, kartu mereka ditolak. Pak Tio tersenyum tipis. Sangat elegan, Nyonya. Saya laksanakan. Kedua, kirim hadiah ke apartemen Renata, tempat suamiku tinggal. Hadiah apa, Nyonya? Aku menatap foto Bima yang menangis dengan wajah penuh krim coklat. Kirimkan 100 buah kue tart coklat. Persis seperti yang dirusak Renata tadi. Tumpuk di depan pintu apartemennya. Dan selipkan 1 kartu ucapan. Apa isinya, Nyonya? Aku tersenyum dingin. Tulis, selamat menikmati pesta perceraianmu. Ini hidangan pembuka dari wanita yang kau sebut kucel. Nikmati, pelakor. Malam itu, Bram, Renata, dan Bu Lastri tiba di lobi apartemen mewah Renata. Tawa mereka masih terdengar, merayakan kemenangan ganda, berhasil melempar surat cerai dan menghina Nindi di hari ulang tahun anaknya. Hah, aku puas sekali, Ren. Kamu lihat tadi mukanya? Kata Bu Lastri, menenteng tas belanjaan baru yang dibelikan Renata di Singapura. Seperti orang bodoh. Iya, kan, Ma? Apalagi pas anaknya jatuh kena kue jelek itu. Renata tertawa, membenarkan rambutnya yang masih sedikit lengket oleh krim coklat. Benar-benar adegan komedi. Bram hanya tersenyum miring. Sudahlah, yang penting perempuan itu segera tanda tangan. Aku muak. Namun, tawa mereka terhenti seketika saat pintu lift terbuka di lantai mereka. Koridor mewah yang seharusnya sepi, kini penuh sesak. Ini, apa-apaan? Pekit Renata. Di depan pintu penthouse-nya, menjulang tumpukan kotak kue tart. Bukan 1, bukan 10, tapi 100 kotak. Aroma coklat yang manis kini terasa memuakkan. Siapa yang kirim sampah ini? Bentak Renata pada petugas keamanan yang berdiri bingung. Maaf, Bu Renata. Tadi ada perintah pengiriman atas nama Ibu. Katanya sudah lunas, kata petugas itu sambil menunduk takut. Ada 1 kartu ucapan. Renata menyambar amplop kecil yang disodorkan. Tangannya yang terawat membuka paksa segelnya. Matanya membelalak saat membaca tulisan tangan yang rapi di dalamnya. Selamat menikmati pesta perceraianmu. Ini hidangan pembuka dari wanita yang kau sebut kucel. Nikmati, pelakor. Brat, Renata meremas kartu itu dan melemparnya. Nindi, perempuan gila itu. Berani-beraninya. Apa isinya, Ren? Tanya Bu Lastri panik. Perempuan gila itu kirim kita 100 kue. Dia pikir ini lucu. Dia pakai uang dari mana? Pasti sisa uang belanja dari Bram. Bram menendang salah satu kotak kue dengan marah. Dasar tidak tahu malu. Sudah miskin, gila pula. Ini namanya teror. Buang semua ini. Aku nggak sudi lihat. Bu Lastri ikut menimpali, benar-benar nggak waras. Buang-buang uang. Harusnya uang itu buat ibu, kan, Bram? Renata menggeram. Moodnya yang bagus hancur seketika. Awas kamu, Nindi. Aku akan pastikan kamu nggak dapat hak asuh Bima. Aku akan bikin kamu melarat di jalanan. Setelah menyuruh petugas membersihkan sampah itu, mereka masuk ke apartemen. Untuk menenangkan hati Renata, Bram mengajaknya makan. Malam di restoran fine dining termahal di kota. Bu Lastri tentu saja ikut, tak mau ketinggalan. Mereka memesan tomahawk steak, lobster thermidor, dan sebotol champagne mahal. Bu Lastri tak henti-hentinya mengambil foto untuk dipamerkan di grup arisan tetangganya. Ini baru hidup. Calon mantu ibu memang beda kelas, pamer Bu Lastri. Saat makanan penutup selesai, pelayan datang dengan mesin edisi. Bram, dengan angkuh,
mengeluarkan kartu kredit Black Card-nya. Kartu yang dia dapatkan sebagai fasilitas dari jabatannya. Pelayan menggeset. Sekali, 2 kali. Maaf, Pak, kata pelayan itu pelan. Kartunya ditolak. Wajah Bram memerah. Coba lagi. Pasti sinyalnya jelek. Pelayan mencoba lagi. Masih ditolak, Pak. Limit exit. Nggak mungkin, sentak Bram. Ini kartu unlimited. Renata mendesah kesal. Kamu ini bikin malu aja, Beb. Pakai kartuku. Dia menyerahkan kartu platinumnya sendiri. Pelayan mengambilnya. Menggeset. Dan raut wajah pelayan itu semakin tidak nyaman. Maaf, Bu Renata. Kartu ibu juga declined. Apa? Renata hampir berteriak. Itu nggak mungkin. Coba lagi. Sudah 3 kali, Bu. Ditolak oleh pihak bank. Meja mereka yang tadinya riuh, kini senyap. Bu Lastri berhenti mengambil foto. Tamu-tamu di meja lain mulai melirik, berbisik-bisik. Ada yang nggak beres, desis Renata. Dia segera menelepon priority banking-nya. Halo, saya Renata Prameswari. Kenapa kartu saya ditolak? Suara di seberang sana terdengar dingin dan profesional. Selamat malam, Bu Renata. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Berdasarkan sistem kami, seluruh aset dan rekening atas nama Ibu Renata Prameswari, baik pribadi maupun atas nama PT Cahaya Gemilang, telah dibekukan sementara waktu. Darah serasa surut dari wajah Renata. Dibekukan? Atas dasar apa? Saya nggak ada masalah. Perintah pembekuan datang langsung dari kreditur utama Anda, Nyonya Aditama Group. Perusahaan Anda tercatat memiliki tunggakan utang pokok dan bunga yang telah jatuh tempo selama 36 bulan. Kami mendapat perintah untuk membekukan semua aset Anda sampai ada pelunasan. Gedebuk. Ponsel Renata jatuh dari genggamannya. Aditama Group, ulangnya, suaranya bergetar. Bram menatapnya bingung. Aditama Group? Siapa itu? Masalah apa lagi, Ren? Wajah Renata pucat pasi. Aditama Group adalah investor misterius yang menyelamatkan perusahaannya 3 tahun lalu. Investor yang tidak pernah menampakkan diri, yang hanya diwakili oleh tim legal. Dan kini, mereka tiba-tiba menagih. Gimana ini, Ren? Kita nggak bisa bayar, bisik Bu Lastri, gemetaran. Totalnya berapa? 1.145.300.000 rupiah, kata pelayan itu dengan suara jelas. Mereka terjebak. Uang tunai mereka tidak ada sebanyak itu. Semua kartu diblokir. Mereka menjadi tontonan. Manajer restoran sudah berdiri di samping meja mereka dengan tatapan curiga. Malam itu, mereka keluar dari restoran setelah Renata terpaksa menyerahkan jam tangan Rolex-nya sebagai jaminan dengan janji akan kembali membayar besok. Mereka pulang dalam keheningan yang mencekam. Bram marah, Renata ketakutan, dan Bu Lastri menangis pelan. Pesta kemenangan mereka berubah menjadi mimpi buruk. Sementara itu, di istana, ribuan kilometer dari kekacauan itu, Bima tertidur lelap di atas kasur king size yang lebih besar dari kamar tidurnya yang lama. Dia memeluk robot Iron Man seukuran dirinya. Di dinding kamarnya yang baru, akuarium raksasa sudah terpasang, diisi ikan-ikan berwarna-warni yang berenang tenang. Psikolog anak yang kusewa sudah berhasil membuatnya tersenyum sore tadi. Aku berdiri di balkon, menatap hamparan lampu kota di bawahku. Udara malam terasa sejuk. Aku memakai piyama sutra yang lembut, bukan daster kusam lagi. Pak Tio berdiri di belakangku, memberikan laporan. Nyonya, target terlihat meninggalkan restoran setelah menyerahkan jam tangannya sebagai jaminan. Kartu mereka sukses dibekukan. Bagus, kataku datar. Itu baru permulaan. Renata Prameswari sedang kalang kabut. Dia pasti berpikir ini murni masalah bisnis. Dia belum menghubungkan Aditama Group dengan Anda. Biarkan dia berpikir begitu. Biarkan dia panik. Biarkan dia kelabakan mencari pinjaman untuk menutupi utangnya pada kita. Aku mau dia merasakan bagaimana rasanya dikejar-kejar, bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Lalu, rencana selanjutnya, Nyonya? Kita tunggu, kataku. Orang yang sedang terdesak utang biasanya akan melakukan hal bodoh. Bram dan Renata,
Dengan kesombongan mereka, pasti akan mencoba menyelamatkan muka. Dugaanku benar. 2 minggu berlalu. 2 minggu penuh teror bagi mereka. Mobil mewah Renata disita Leasing karena tunggakan. Apartemennya disegel bank. Bram, yang gajinya bergantung pada perusahaan Renata, kini tak punya penghasilan sama sekali. Bu Lastri kembali ke rumah lamanya, dicemooh tetangga yang dulu iri padanya. Mereka terdesak. Dan dalam keterdesakan itu, mereka mengambil langkah paling nekat. Mereka memutuskan untuk tetap menikah. Mereka menyebar undangan pernikahan. Sebuah pesta yang dipaksakan, dibiayai dari sisa-sisa perhiasan Renata yang belum disita. Pesta yang mereka harap bisa mengundang investor baru untuk menyelamatkan mereka. Dan pagi ini, sebuah undangan berwarna emas murahan tiba di mejaku. Pak Tio menyerahkannya dengan 2 jari, seolah jijik. Nyonya, sebuah undangan. Dari Tuan Bramantio dan Nona Renata. Mereka berani mengundang Anda. Aku membukanya. Benar saja. Namaku, Nindi, tertulis di sana. Mereka mengundangku. Aku tertawa. Tawa yang dingin dan tanpa humor. Mereka pikir aku akan datang sebagai istri miskin yang menangis di pojokan. Tujuan mereka jelas, Nyonya, kata Pak Tio. Mereka ingin mempermalukan Anda. Menjadikan Anda tontonan. Membuktikan pada dunia bahwa Andalah yang kalah. Aku meletakkan cangkir tehku. Mereka baru saja mengirimkan undangan ke neraka mereka sendiri. Aku menatap Pak Tio. Siapkan gaun terbaik dari desainer kutur di Paris. Pesankan untukku dan Bima. Pastikan Bima terlihat seperti pangeran. Tentu, Nyonya. Dan siapkan tim legal. Lengkap dengan surat sita jaminan aset PT Cahaya Gemilang. Kita akan datang ke pesta itu. Tapi bukan sebagai tamu. Aku tersenyum. Kita akan datang untuk menagih utang. Hari pernikahan itu tiba. Bram dan Renata telah menghabiskan sisa-sisa uang dan batas kredit terakhir mereka untuk menyewa ballroom termewah di Hotel Bintang 7. Bagi mereka, ini bukan hanya pernikahan, ini adalah pernyataan. Pernyataan bahwa mereka menang, bahwa mereka tak tersentuh, dan bahwa mereka adalah pasangan paling berkuasa. Mereka sangat perlu pesta ini terlihat sukses untuk meyakinkan investor lain agar mau menalangi utang mereka yang menggunung. Di ruang rias pengantin, Renata menatap pantulannya di cermin. Gaun putih berekor panjang yang ia sewa, karena sudah tak mampu membeli, membuatnya terlihat glamor. Aku cantik sekali, kan, Ma? Tanyanya pada Bu Lastri, yang sedang sibuk memotret perhiasan imitasi yang dikenakannya. Tentu, Ren. Kamu itu ratu. Bram beruntung sekali dapat kamu, puji Bu Lastri. Ibu tidak sabar melihat muka si Nindi gila itu. Dia pasti datang pakai daster bututnya, berharap dapat sisa makanan. Aku sengaja suruh satpam siapkan pintu belakang untuk dia, cibir Renata. Biar dia masuk lewat jalur sampah, tempat yang sesuai untuknya. Di sisi lain ruangan, Bram merapikan dasi kupu-kupunya. Tangannya sedikit gemetar. Pembekuan aset Aditama Group benar-benar memukulnya. Tapi melihat kemewahan palsu di sekelilingnya, egonya kembali terangkat. Bram, kamu harusnya bahagia, kata Renata, menghampiri dan memeluknya. Hari ini kita resmi jadi suami istri. Dan hari ini, kita akan tunjukkan pada perempuan miskin itu siapa pemenangnya. Bram memaksakan senyum. Kamu benar. Hari ini adalah akhir dari dia. Mereka tidak tahu, hari ini memang sebuah akhir. Tapi akhir untuk mereka. Sementara itu, di Aditama Estate, suasananya tenang, namun sibuk. Bima berlarian kecil di lorong marmer, tawanya menggema. Dia mengenakan setelan tuxedo mini berwarna putih gading, dirancang khusus oleh desainer ternama di Milan. Rambutnya disisir rapi, dan dia terlihat persis seperti pangeran cilik. Trauma di matanya telah memudar, digantikan oleh kilat percaya diri. Mama, lihat, Bima keren seperti pangeran di film, serunya. Aku tersenyum, menatapnya dari depan cermin rias raksasa. Kamu bukan seperti pangeran, sayang. Kamu adalah pangeran. Pewaris Aditama Group. Kemudian, aku berdiri. Jika Nindi yang dulu adalah bayangan, maka wanita di cermin ini adalah api.
Aku tidak memakai gaun pengantin. Aku memakai gaun malam custom made berwarna hijau zamrud. Warna yang sama dengan lukisan di lobi istanaku. Gaun itu memeluk tubuhku dengan sempurna, dengan belahan tinggi yang memperlihatkan kaki jenjangku dan punggung yang terbuka. Rambutku yang dulu kusam kini tertata dalam sanggul modern yang rumit, dihiasi jepit rambut berlian asli. Riasanku tajam, menonjolkan mataku yang kini dingin, dan bibir yang dipoles lipstik merah darah. Di leherku, melingkar kalung berlian The Star of Aditama, pusaka keluargaku yang harganya tak ternilai. Aku bukan lagi Nindi si ibu rumah tangga berbau bawang. Aku adalah Nindira Aditama. Nyonya, Pak Tio masuk, menunduk hormat. Mobil siap. Tim legal dan tim auditor sudah berada di ballroom hotel, menyamar sebagai tamu undangan. Jurnalis bisnis dari 5 media terbesar juga sudah siaga di meja VVIP yang kita pesan. Bagus. Aku mengulurkan tanganku. Bima, ayo. Bima menggenggam tanganku. Kita mau ke pesta ayah, Emma? Bukan, sayang, jawabku dingin. Kita mau ke pesta penutupan. Mama mau mengambil kembali apa yang seharusnya jadi milik kita. Konvo 3 mobil mewah, 2 Maybach hitam mengapit Rolls-Royce Phantom zamrudku, melaju membelah jalanan ibu kota, berhenti tepat di depan lobi utama hotel. Para tamu lain yang baru datang ternganga melihatnya. Pintu ballroom masih tertutup. Di dalam, acara resepsi baru saja dimulai. MC dengan suara lantang memanggil kedua mempelai untuk naik ke pelaminan. Inilah dia. Pasangan paling berbahagia, paling serasi. Tuan Bramantio Wicaksono dan Nyonya Renata Prameswari. Lampu sorot menyorot Bram dan Renata. Mereka bergandengan tangan, tersenyum palsu, melambai pada tamu. Bu Lastri berdiri di samping pelaminan, menangis terharu, atau lebih tepatnya, terharu melihat kemewahan palsu ini. Lihat, Ren, bisik Bram. Semua orang penting datang. Kita selamat. Investor pasti tertarik. Renata tersenyum puas. Matanya menyapu kerumunan, mencari-cari sosok yang ia benci. Perempuan gila itu belum datang juga. Pengecut. Dia pasti tidak berani menampakkan mukanya. MC kembali bersuara. Dan kini, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari mempelai pria, Tuan Bramantio. Bram mengambil mikrofon. Dia berdeham, egonya membuncah. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian. Bra. Tepat saat Bram memulai pidatonya, pintu utama ballroom yang tingginya 10 meter itu terbuka lebar dengan dorongan kuat. Seluruh musik berhenti. Semua tamu menoleh ke pintu. MC terdiam. Keheningan total melanda ruangan. Di ambang pintu, berdiri aku. Disinari lampu chandelier lobi yang megah. Gaun hijau zamrudku berkilauan. Sosokku terlihat agung dan menakutkan. Di sampingku, Bima berdiri tegak, menggenggam tanganku erat. Di belakangku, Pak Tio memimpin barisan 6 orang, 3 pria dan 3 wanita, bersetelan hitam paling mahal. Tim legal dan auditor utamaku. Semua mata tertuju padaku. Di atas pelaminan, wajah Bram membeku. Mikrofon yang dipegangnya hampir jatuh. Matanya membelalak tak percaya. Ini, Nindi? Bu Lastri yang sedang minum, menyemburkan minumannya. Itu siapa? Setan? Renata adalah yang paling syok. Wajahnya yang dipoles riasan tebal, kini pucat pasi. Dia mengenali gaun itu. Gaun itu mirip dengan yang ada di majalah Vogue edisi terbatas, yang ia impikan namun takkan pernah mampu ia beli. Nindi, suara Bram keluar seperti desisan, teredam oleh keheningan ballroom. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mataku. Aku mulai melangkah masuk. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, bunyinya menggema seperti detak jam kematian. Tok, tok, tok. Aku berjalan di karpet merah yang seharusnya untuk pengantin. Bima di sisiku, melangkah dengan dagu terangkat. Aku berjalan lurus, mengabaikan ratusan pasang mata yang menatapku. Tujuanku satu, pelaminan itu. Panggung sandiwara mereka. Satpam, Satpam, teriak Renata, suaranya kini melengking histeris, memecah keheningan. Siapa yang mengizinkan perempuan gila ini masuk? Usir dia. Usir dia sekarang.
Beberapa petugas keamanan hotel berlari mendekat, tapi mereka langsung berhenti ketika Pak Tio dan dua pengawalku maju, hanya dengan satu tatapan tajam. Aku berhenti tepat di depan pelaminan, menatap tiga orang yang telah menghancurkan hari ulang tahun anakku. Bram, Renata, dan Bu Lastri. Wajah mereka kini dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Aku mengambil alih mikrofon dari tangan MC yang gemetaran. Selamat malam, suaraku terdengar jernih dan kuat, menggema ke seluruh penjuru ballroom. Maaf mengganggu pesta yang indah ini. Aku menatap lurus ke mata Renata. Anda memanggil satpam untuk mengusir saya, Nyonya Renata? Sayang sekali. Anda tidak bisa mengusir pemilik gedung hotel ini dari pestanya sendiri. DG. Dunia Bram, Renata, dan Bu Lastri seakan berhenti berputar. Keheningan di ballroom mewah itu terasa memekakkan. 1000 pasang mata tamu undangan, para pejabat, sosialita, dan rekan bisnis, kini beralih dari pelaminan ke sosokku. Pernyataan itu menggantung di udara. Anda tidak bisa mengusir pemilik gedung hotel ini dari pestanya sendiri. Di atas pelaminan, rahang Bram jatuh terbuka. Dia menatapku seolah baru pertama kali melihat hantu. Apa maksudmu? Desis Bram, suaranya serak. Renata adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya. Dia tertawa, tawa yang terdengar sumbang dan histeris. Hah? Pemilik hotel? Nindi, kamu gila ya? Kamu pikir kamu siapa? Jangan mengarang cerit. Kamu pasti stres karena dicerai. Dia menoleh ke tamu undangan. Maaf, Bapak Ibu. Ada sedikit gangguan dari mantan istri suami saya. Dia sedikit tidak stabil. Satpam. Cepat seret dia keluar. Aku tersenyum dingin. Tidak stabil? Nona Renata Prameswari, Anda yakin? Aku menoleh ke barisan jurnalis bisnis yang sudah kuundang, yang kini sibuk merekam dengan kamera mereka. Anda semua mungkin mengenal hotel ini sebagai milik Hartawan Group. Itu benar, kataku, suaraku yang tenang diperkuat oleh mikrofon. Tapi mungkin Anda tidak tahu, Tuan Hartawan Aditama adalah paman saya. Dan 5 tahun lalu, sebelum beliau wafat, beliau mewariskan seluruh aset Aditama Group, termasuk jaringan hotel ini, perusahaan tambang, dan bank investasi, kepada satu-satunya ahli warisnya. Aku menunjuk diriku sendiri dengan elegan. Saya, Nindira Aditama. Nama itu, Nindira Aditama, seperti bom. Para jurnalis terkesiap. Selama ini, Nindira Aditama adalah sosok misterius. CEO paling berkuasa di negara ini, yang fotonya tidak pernah bocor ke media, yang memimpin kerajaan bisnisnya dari balik layar. Dan hari ini, sosok itu ada di depan mereka. Mengenakan daster selama 5 tahun terakhir. Enggak mungkin. Wajah Renata kini pucat seperti mayat. Dia tahu nama Aditama Group. Itu adalah nama kreditur yang membekukan rekeningnya. Bram menatapku. Matanya membelalak ngeri. Dia akhirnya sadar. Wanita, kucel, yang dia tampar. Wanita, miskin, yang dia lempari surat cerai. Wanita, bau bawang, yang dia campakkan, adalah wanita terkaya di negara ini. Dan Anda, Tuan Bramantio Wicaksono, lanjutku, kini menatap lurus ke mata pria yang pernah kucintai itu. Suamiku. Aku sengaja menekan kata, suami, karena secara hukum, surat cerai itu belum sah. Para tamu undangan sekalian, aku beralih pada penonton. Kalian hadir di sini untuk merayakan pernikahan pria ini dengan selingkuhannya. Terdengar pekikan kaget dari para tamu. Saya adalah wanita yang menemani dia dari nol. Saat dia hanya punya satu kemeja. Tapi jabatan yang diberikan wanita ini, aku menunjuk Renata, membuatnya buta. Jabatan yang dia dapatkan bukan karena kinerjanya, tapi sebagai bayaran atas jasanya di atas ranjang mereka. Fitnah, teriak Bram. Jaga mulutmu, Nindi. Jaga mulutku. Aku tertawa sinis. Seharusnya kau menjaga milikmu, Mas. Atau mungkin aku harus putarkan rekaman suara di apartemen Renata saat anakku meneleponmu, dan wanita ini yang menjawab, mengatakan kau sedang tidur setelah olahraga dengannya. Wajah Bram dan Renata berubah menjadi abu-abu. Puncaknya, suaraku sedikit bergetar, tapi aku menahannya.
Bima meremas tanganku, memberiku kekuatan. Puncaknya adalah 2 minggu lalu. Tepat di hari ulang tahun putra saya yang kelima. Aku mengangguk pada Pak Tio. Timku segera menyalakan layar LED raksasa di belakang pelaminan yang tadinya disiapkan untuk memutar video romantis Bram dan Renata. Kini, layar itu menayangkan rekaman CCTV buram dari depan rumah kontrakanku. Video itu memperlihatkan Bram melemparkan amplop ke wajahku. Video itu memperlihatkan Renata mendorong tubuh kecil Bima hingga tersungkur ke atas kue ulang tahunnya. Video itu memperlihatkan Bram menamparku dengan keras. Video itu memperlihatkan Bu Lastri menjambak rambutku, sementara Bima menangis histeris. Ballroom itu kini dipenuhi desahan ngeri dan kutukan pelan. Para tamu sosialita menutup mulut mereka tak percaya. Investor yang tadinya ingin bekerja sama dengan Bram, kini menatapnya dengan jijik. Ayah jahat. Nenek jahat. Tante itu mendorong Bima, teriak Bima tiba-tiba, menunjuk mereka dari bawah panggung. Suara kecilnya yang penuh amarah menusuk jantung semua orang. Itu editan, kilah Renata, tubuhnya gemetaran hebat. Editan? Aku mengangkat alisku. Lalu, bagaimana dengan ini? Layar berganti. Kini yang muncul adalah dokumen legal. Kop surat PT Cahaya Gemilang. Nona Renata Prameswari. Anda datang ke sini, memamerkan pernikahan mewah ini seolah Anda adalah ratu. Layar kembali berganti. Menampilkan angka yang sangat besar. Total utang jatuh tempo, PT Cahaya Gemilang Kreditur, Aditama Investment Bank Pokok, bunga tertunggak, 1.120.450 juta rupiah, 1.120.450 juta rupiah. Suaraku dingin dan menusuk. Hanyalah seorang penghutang. Para jurnalis bergegas memotret layar itu. Anda berutang pada perusahaan saya, teriakku. Anda menggunakan uang pinjaman dari saya untuk merebut suami saya. Anda pamerkan kekayaan yang bukan milik Anda. Anda hina anak saya, padahal perusahaan Anda, jika dijual sekarang, bahkan tidak cukup untuk membayar bunga utangnya. Itu boh. Renata menjerit seperti orang gila. Gaun pengantinnya yang mahal kini terlihat konyol di tubuhnya yang gemetaran. Di sampingnya, Bu Lastri menatap layar. Matanya terpaku pada deretan angka 0 yang panjang itu. Dia mencoba menghitung. Calon mantu kayanya. Apartemen. Mobil. Perhiasan. Semua utang? Matanya yang mata duitan itu tidak kuat melihat kenyataan. Harku, triliunan. Hilang, gumamnya. Matanya memutar ke atas. Kakinya lemas. Dan, Bu Lastri pingsan. Jatuh terjerembab di atas pelaminan mewah itu, di antara dekorasi bunga impor yang mahal. Pesta itu berhenti total. Renata menjerit melihat Bu Lastri pingsan. Bram membatu, dunianya hancur dalam 10 menit. Dia menatapku, wanita yang dia sia-siakan, yang kini berdiri seperti ratu di depan singgasananya yang hancur. Aku menatap kekacauan itu dengan puas. Pesta sudah selesai, kataku di mikrofon. Tubuh Bu Lastri yang lunglai di atas pelaminan menjadi pusat perhatian. Gaun brokat mahalnya kini tergeletak tak berharga di lantai marmer. Renata menjerit. Bukan jeritan khawatir, tapi jeritan amarah dan kekalahan. Ibu, ini semua gara-gara kamu, Nih, perempuan jahat. Iblis? Bram, suamiku, akhirnya menemukan suaranya. Tapi bukan suara amarah. Itu adalah suara ketakutan yang paling dalam. Dia menatapku, pria yang dulu menamparku itu kini gemetar. Nindira? Ini semua salah paham, kan? Katanya, terbata-bata. Kamu pasti bercanda. Ini semua properti syuting, kan? Kamu nggak mungkin. Nindira Aditama? Dia mengambil langkah maju, seolah ingin menyentuhku. Jangan mendekat. Pak Tio dan 2 pengawal langsung maju, membentuk barikade di depanku dan Bima. Aku menatap Bram dengan pandangan paling dingin yang bisa kuberikan. Bercanda? Apakah tamparanmu di pipiku itu bercanda? Apakah dorongan pelakor ini pada anakku itu bercanda? Suaraku kembali menggema. Saat kamu melemparku dengan surat cerai, kamu pikir aku akan menangis di pojokan? Tidak, Bram.
Aku sedang sibuk menandatangani surat untuk mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Kekacauan di ballroom itu tak terhindarkan. Para tamu, yang kini sadar mereka terjebak di tengah drama perselingkuhan dan penipuan triliunan, mulai berhamburan. Gila, ini skandal tahun ini. Bramantio itu, ya ampun, dia menukar berlian dengan kerikil, tapi ternyata berlian itu dia kira kerikil. Jijik. Beraninya dia melakukan KDRT pada Nyonya Aditama. Dan si Renata. Malu-maluin. Pesta pakai uang utang. Gunjingan itu, bisikan-bisikan itu, adalah musik terindah di telingaku. Pesta yang mereka banggakan kini menjadi neraka publik bagi mereka. Pestanya belum selesai. Jangan pergi, teriak Renata putus asa. Kalian semua diundang. Ini pesta saya. Pesta Anda? Aku memberi isyarat pada tim legalku. Pak Rahmat, kepala tim hukumku, melangkah ke atas pelaminan. Dengan tenang, dia melewati Bu Lastri yang masih pingsan dan berdiri di depan Renata. Nona Renata Prameswari, katanya dengan suara datar dan resmi. Saya Rahmat Hidayat, kuasa hukum dari Aditama Group. Sesuai surat perintah pengadilan nomor 402 Jakarta PST yang dikeluarkan pagi ini, kami di sini untuk melakukan sita eksekusi atas seluruh aset Anda. Seka? Di pesta pernikahanku. Pesta pernikahan yang Anda bayar menggunakan sisa-sisa uang dari fasilitas kredit klien kami, jawab Pak Rahmat. Tim kami saat ini sudah selesai menyegel kantor PT Cahaya Gemilang. Tim kedua sudah mengosongkan apartemen penthouse yang Anda sewa. Dan tim ketiga sudah menarik paksa 3 mobil atas nama Anda, termasuk mobil sport merah yang Anda banggakan. Itu punyaku. Itu milik Aditama Group sampai Anda melunasi 1 triliun utang Anda, Pak Rahmat mengoreksi. Dan dia menoleh ke manajer hotel yang sejak tadi berdiri kaku di sudut ruangan. Atas perintah Nyonya Aditama, Bridal Suite atas nama Anda di lantai 50 telah dikosongkan. Semua barang-barang pribadi Anda dan Tuan Bramantio sudah dipindahkan ke lobi barang di basement. Habis. Semuanya habis. Dalam sekejap, Bram tidak bisa lagi menahan berat tubuhnya. Dia jatuh berlutut di atas pelaminan, tepat di samping ibunya yang pingsan. Dia menatapku dengan tatapan memohon. Neni, sayang, maafkan aku. Aku Wilaf. Aku masih suam. Aku tertawa. Tawa yang kering dan penuh luka. Suamiku? Suamiku tidak akan menamparku di depan anaknya. Suamiku tidak akan membiarkan ibunya menjambaku. Suamiku tidak akan memilih pelakor. Aku melangkah maju, melewati Pak Rahmat, dan berdiri tepat di depan Renata. Gaun zamrudku yang agung kontras dengan gaun pengantin putihnya yang kini terlihat kusam. Kamu, desisku pelan. Kamu menyebutku kucel. Kamu bilang aku bau dapur. Kamu bilang aku miskin. Sekarang, lihat dirimu. Dengan gaun sewaan ini, kamu adalah wanita paling miskin di ruangan ini. Kamu tidak punya apa-apa. Bahkan harga dirimu sudah lunas terbayar oleh utangmu. Aku berbalik. Para tamu sekalian, aku berseru. Pesta ini resmi dibubarkan oleh saya, pemilik tempat ini. Silakan nikmati hidangan penutup di lobi sebagai permintaan maaf saya atas drama yang tidak perlu ini. Para tamu bergegas bubar. Mereka lebih memilih pergi daripada terlibat dalam kehancuran ini. Hanya tersisa kami, aku, Bima, dan timku. Dan mereka bertiga di atas pelaminan neraka itu. Bram yang berlutut, Renata yang membatu, dan Bu Lastri yang pingsan. Pak Tio, perintahku. Ya, Nyonya. Panggil petugas kebersihan. Suruh mereka bersihkan sampah ini dari pelaminan. Dan panggil tim medis untuk ibu itu. Aku tidak mau dia mati di hotelku. Beberapa petugas keamanan hotel yang kini patuh padaku, naik ke atas panggung. Tuan, Nyonya, silakan keluar. Acara sudah selesai. Renata mengamuk, dia mencoba memukul satpam, tapi tenaganya sudah habis. Bram, dengan wajah kosong, harus mengangkat tubuh ibunya yang pingsan. Pria gagah yang tadi pagi menjadi raja, kini terlihat seperti kuli panggul yang menyedihkan. Mereka digiring keluar, bukan lewat pintu utama yang megah, tapi lewat pintu servis di sebelah dapur,
tempat para catering keluar masuk. Aku dan Bima mengikuti mereka dari jarak jauh, hanya untuk melihat adegan terakhir. Mereka bertiga terdorong keluar ke lobi belakang hotel. Tempat parkir para staf. Hujan gerimis mulai turun. Bram menurunkan ibunya di bangku semen yang basah. Renata berdiri dengan gaun pengantinnya yang kini mulai basah oleh air hujan, riasannya luntur total. Mereka tidak punya mobil. Mereka tidak punya rumah untuk dituju. Dompet mereka diblokir. Mereka benar-benar terusir tanpa tujuan. Bram menatap ibunya yang pingsan. Lalu menatap Renata yang menangis histeris. Lalu dia menatap langit. Dia menangis. Tangisan seorang pria yang telah kehilangan segalanya karena kesombongannya. "Mama, mereka kedinginan," bisik Bima. "Benar, sayang," jawabku, sambil memeluk Bima erat. Aku melihat mereka. Sangat mengenaskan. Mereka menangis dan bingung. Tapi itulah balasan yang setimpal atas apa yang mereka lakukan pada kita. Aku berbalik, tidak mau menatap mereka lagi. "Pak Tio, kita pulang. Suruh orang bersihkan ballroom ini. Aku mau semua jejak mereka hilang malam ini juga." Aku menggandeng Bima, melangkah kembali ke Rolls-Royce Zamrudku, meninggalkan mereka di tengah gerimis malam, dengan nasib yang jauh lebih buruk daripada daster kusam yang dulu mereka hina. Gerimis yang mengantar kepergian mereka dari hotel semalam, berubah menjadi hujan deras yang mengguyur kota. Malam itu, 3 manusia yang baru saja kehilangan segalanya, basah kuyup di trotoar. Bu Lastri akhirnya sadar dari pingsannya di bangku semen yang dingin. Hal pertama yang dilihatnya adalah wajah Bram yang pucat dan Renata yang menangis dengan riasan luntur, gaun pengantinnya yang mahal kini kotor dan sobek di bagian bawah. Di mana kita?" rintih Bu Lastri. Kenapa pestanya? Nindira Aditemek." Ingatannya kembali. Triliunan. Utang. Sita. "Ini semua gara-gara kamu, perempuan sial." Bu Lastri tidak menjambakku kali ini. Dia menjambak Renata. "Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu bos. Ternyata kamu penghutang. Kamu menipu anak saya. Kamu membuat kami jadi gembel." "Lepas, tua bangka," balas Renata, tak kalah histeris. Dia mendorong Bu Lastri. "Harusnya kamu sadar. Mana ada bos yang mau sama anak manajer biasa kayak Bram. Aku manfaatin dia, dan dia manfaatin aku. Kita impas." "Renata, jaga mulutmu. Itu ibuku," bentak Bram. "Ibumu?" Renata tertawa gila. "Ibumu yang mata duitan itu yang terus mendorongmu untuk menceraikan Nindi. Sekarang rasakan, kita semua habis." Pertengkaran itu terjadi di pinggir jalan, di bawah hujan, disaksikan beberapa tunawisma yang menatap mereka dengan aneh. Mantan, raja dan ratu, semalam, kini lebih rendah dari mereka. Mereka tidak punya tujuan. Apartemen disegel. Rumah kontrakan Nindi sudah rata dengan tanah. Rumah lama Bu Lastri sudah lama dijual untuk modal Bram, bergaya hidup. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa selain pakaian yang melekat di badan. Sementara itu, fajar baru menyingsing di Aditama Estate. Cahaya matahari pagi menembus jendela kaca raksasa di ruang kerjaku. Aku menyesap Earl Grey tea hangatku. Di hadapanku bukan lagi cucian kotor, tapi 3 layar monitor yang menampilkan pergerakan saham global. Bima sudah bangun. Dia tidak lagi bangun dengan ketakutan. Dia bangun dan langsung berlari ke taman, bermain dengan anjing Golden Retriever baru yang kubelikan untuknya. Tawanya yang riang adalah melodi terindah di istana ini. "Selamat pagi, Nyonya." Pak Tio masuk, meletakkan sebuah tablet di mejaku. "Bagaimana berita pagi ini, Pak Tio?" "Persis seperti yang Anda harapkan, Nyonya. Skandal, pernikahan triliunan, menjadi headline di semua media. Wajah Tuan Bramantio, Nona Renata, dan Nyonya Lastri ada di halaman depan. Lengkap dengan rekaman CCTV saat mereka menganiaya Anda dan Tuan Muda Bima." "Bagus. Pastikan rekaman itu dilihat semua orang. Biar tidak ada yang berani memberi mereka pekerjaan, bahkan sebagai petugas kebersihan sekalipun." "Sudah diatur, Nyonya." "Dan ada satu lagi." Pak Tio menggulir layar tablet. Menampilkan rekaman CCTV dari gerbang utama istana. Pukul 6 pagi tadi. Sosok Bramantio muncul.
Sendirian. Dia pasti berjalan kaki semalaman. Setelan tuksedonya kotor oleh lumpur. Wajahnya bengkak karena tangis dan hujan. Dia berlutut di depan gerbang besi yang menjulang tinggi itu. Memohon pada interkom keamanan. Nendi, Siam, buka pintunya. Aku mohon. Aku menekan tombol di mejaku, menghubungkan suaraku langsung ke interkom gerbang. Ada perlu apa, Tuan Bramantio? Suaraku terdengar dingin dan asing. Bram terkejut mendengar suaraku. Dia langsung merangkak mendekati interkom. Nindi, Nindra, sayang, itu kamu. Maafkan aku. Aku hilaf. Aku buta. Aku salah. Aku cinta sama kamu, Nindi. Aku selalu cinta sama kamu. Aku tertawa sinis. Cinta? Kamu menampar cinta. Kamu membiarkan ibumu menjambak cinta. Kamu membiarkan anakmu didorong dan dihina demi ambisimu. Itu semua karena Renata. Dia yang meracuniku. Aku akan ceraikan dia. Detik ini juga, janjinya. Kita bisa mulai dari awal, Andy. Demi Bima. Aku kangen Bima. Izinkan aku masuk. Mataku menatap Bima yang sedang tertawa di taman. Tidak ada. Kita, Mas, jawabku, menggunakan panggilan, Mas, untuk terakhir kalinya. Hanya ada aku dan anakku. Kesempatanmu untuk memulai dari awal, sudah kamu lemparkan ke wajahku bersama surat cerai itu. Nendi, jangan. Aku suamimu. Anda bukan siapa-siapa, tegasku. Pak Tio, urus surat cerai saya hari ini. Saya mau nama saya bersih dari pria ini. Nih, jangan lakukan ini. Aku nggak punya apa-apa lagi. Aku akan mati di jalanan, teriaknya putus asa. Itu pilihanmu. Saat kamu memilih jabatan dan kekayaan palsu di atas keluarga yang menemanimu dari nol. Selamat menikmati hidup barumu, Tuan Bramantio. Aku mematikan interkom. Teriakan dan makiannya masih terdengar samar, sebelum akhirnya petugas keamanan menyeretnya pergi dari gerbang. Pak Tio menatapku. Tindakan selanjutnya, Nyonya. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Aku melihat Bima berhasil menangkap kupu-kupu dengan jaring kecilnya. Dia melompat kegirangan. Aku tersenyum. Senyum yang tulus. Selanjutnya, kataku. Selanjutnya aku akan mengantar putraku ke hari pertamanya sekolah di International School terbaik. Aku akan memimpin rapat dewan direksi siang ini. Dan malam nanti, aku akan membacakan dongeng untuk pangeranku. Aku menatap pantulan diriku di kaca. Wanita yang dulu bersembunyi di balik daster, kini berdiri tegak sebagai ratu. Mereka, kataku, mengingat 3 sosok menyedihkan di jalanan itu. Mereka tidak menghancurkanku. Mereka hanya mengingatkanku tentang siapa aku sebenarnya. Pembalasan terbesarku bukanlah membuat mereka miskin. Pembalasan terbesarku adalah menjadi bahagia. Bahagia di atas puing-puing kesombongan mereka, bersama putraku, di istana yang kubangun sendiri. Permainan sandiwara telah berakhir. Dan sang ratu telah kembali ke singgasananya. 5 tahun telah berlalu sejak malam pernikahan yang hancur itu. Langit Jakarta telah menjadi saksi bagi takdir yang berputar 180 derajat. Di sudut kota yang kumuh, seorang wanita parubaya dengan pakaian lusuh terlihat sedang menyapu pelataran ruko. Wajahnya yang dulu angkuh kini kuyu dan penuh keriput prematur. Itu Bu Lastri. Para tetangga yang dulu iri padanya, kini melewatinya dengan cibiran. Kisah calon mantu triliunan yang ternyata gembel menjadi lelucon abadi di kampungnya. Dia hidup dari belas kasihan kerabat jauh, menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan dan rasa malu. Di tempat lain, di bawah jembatan layang, seorang pria kurus dengan tatapan kosong menerima sebungkus nasi dari relawan. Pria itu adalah Bramantio. Tak ada satu perusahaan pun yang mau menerimanya. Video KDRT-nya pada Nindira Aditama, wanita paling berkuasa di negeri itu, telah menjadi jejak digital yang tak terhapuskan. Dia kehilangan segalanya, istri, anak, harga diri, dan masa depan. Kadang, dia terlihat berdiri di seberang jalan dari gerbang sekolah internasional termegah di kota,
hanya untuk melihat sekilas sosok anak laki-laki yang tak akan pernah bisa ia peluk lagi. Dan Renata, tak ada yang tahu pasti. Utang 1 triliun rupiah menjadi cap abadi di namanya. Beberapa mengatakan dia kabur ke luar negeri dan menjadi buron. Yang lain berbisik dia terlihat bekerja di sebuah klub malam kumuh di pelosok negeri. Kecantikannya yang dulu ia banggakan telah luntur, ditukar murah untuk menyambung hidup. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Hidupnya selalu tentang olahraga di kasur, tapi tidak dengan kemewahan yang ia bayangkan. Sementara itu, di Aditama Estate, sinar matahari pagi menembus taman mawar yang terawat sempurna. Bima, kini seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang cerdas dan penuh percaya diri, sedang tertawa sambil membaca buku di ayunan taman. Di teras yang menghadap taman, seorang wanita menatapnya dengan senyum hangat. Ia adalah Nindira Aditama, CEO dari Aditama Group, yang dalam 5 tahun terakhir melipat gandakan aset perusahaannya. Menariknya, pagi itu, ia tidak memakai power suit. Ia mengenakan daster. Bukan daster kusam berbau bawang. Itu adalah daster berbahan sutra paling halus, dirancang khusus untuknya. Tapi itu tetaplah sebuah daster. Setelah sandiwaranya berakhir, Nindi sadar bahwa ia tidak perlu memilih. Ia bisa menjadi ratu di ruang rapat, dan ia bisa menjadi mama yang nyaman di rumah. Daster itu bukan lagi topeng untuk bersembunyi, tapi simbol kebebasannya untuk menjadi apapun yang ia inginkan. Di atas meja kerjanya, di samping laptop canggih yang menampilkan data pasar saham, tergeletak album foto kecil yang ia bawa dari rumah kontrakan. Album itu adalah pengingatnya. Mama, panggil Bima, berlari menghampirinya. Ya, Pangeran? Nindi merentangkan tangannya. Bima memeluknya erat. Terima kasih sudah jadi mamanya Bima. Nindi mencium puncak kepala putranya. Terima kasih sudah menjadi kekuatan mama. Ponselnya berdering. Pak Tio memberitahukan jadwal rapat. Nindi mengangguk. Sayang, mama harus bekerja. Ada yayasan pelita Nindi yang harus mama urus, katanya. Itu adalah yayasan baru yang ia dirikan. Sebuah lembaga bantuan hukum dan finansial terbesar di negara itu, khusus untuk para ibu rumah tangga dan anak-anak yang menjadi korban KDRT dan perselingkuhan. Lukanya telah sembuh, dan bekas lukanya telah ia ubah menjadi perisai untuk melindungi wanita lain. Ia bangkit, melepas daster sutranya, dan berganti pakaian kerja. Ia menatap pantulannya di cermin. Seorang ibu, seorang sihir, seorang penyintas, seorang ratu. Dia tidak lagi perlu menghancurkan siapapun. Dia hanya perlu membangun kebahagiaannya. Dan itulah pembalasan dendam termanis yang pernah ada.